Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayatullah wa azani Allah wa yakum. Pada kesempatan malam hari ini ya, kita hendaknya senantiasa memanjatkan syukur kita kehadiran Allah Ta'ala ya, atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Di antaranya adalah thalabul ilmi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ketika disebutkan muslim berarti masuk di situ muslimah juga. Ketika disebutkan muslim masuk di situ muslimah. Berarti ini bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk wanita, untuk perempuan juga. Bahkan dulu Rasulullah juga memberikan kajian ya, memberikan nasihat kepada para wanita selama sepekan sekali, rutin ya. Makanya wanita juga gak mau kalah ya, luar biasa. Mereka semangatnya untuk menuntut ilmu ya, gak mau kalah sama yang ikhwan, sama yang laki-laki. Makanya kita harus mencontoh semangat belajarnya para salaf ya, para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa yaitu? Para sahabat. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hendaknya kita mencontoh mereka. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita, qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak selawat berarti bakhil, pelit ya. Kalau disebut nama Nabi harus selawat ya. Kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, yang paling kikir, yang paling pelit, yang paling medit, yang paling cetil adalah yang disebut nama aku enggak mau sholawat. Makanya hendaknya kita sholawat ya. Jangan pelit lah, apa susahnya ya sholawat ya. Cuma sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi gitu ya. Jadi enggak susah ya untuk bersolawat. Taib ayatullah ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Hal ma'akum al-kitab. Pada bagi kitab semua ya. Yang kelas 12, 11, 10 bawa. Taib sebenarnya pakai mic juga satu ada buat ini. Buat nanti yang baca itu loh. Nanti saya minta salah satu baca, nanti saya terjemahin gitu. Tolong ambilkan mic. Alah putu. Bisa ya? Nanti biar gantian yang baca. Untuk yang lain yang belum punya kitab bisa nulis di buku tulis dulu ya. Ditulis karena kata Rasulullah qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan, dengan menulis. Karena al ilmu kasoid, kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat binatang buruan. Jika kita enggak mengikatnya, apa yang terjadi? Hilang, kabur ya. Maka hendaknya kita mencatat. Karena hafalan kita yang enggak seperti para sahabat, enggak seperti Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i baru lihat sekali gini, enggak ada semenit hafal. Kita berapa kali baca baru hafal ya? Berpuluh-puluh kali, kadang nggak hafal ya. Hari ini hafal, besok lupa. Itulah kita ya. Tapi kalau Imam Syafi'i baru lihat segini, sekali langsung hafal. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi nanti dibaca ya. Buka halaman 55. Kita membahas tentang Qissatul Fil. Mana Qissatul Fil? Kisah gajah ya, tentang gajah. Mungkin antum tahu ya dalam surat Al-Fil ya. Tetapi secara detail, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kisahnya secara detail dari awal sampai akhir? Ada? Belum tahu? Insya Allah belum tahu ya. Baik, silakan dibuka halaman 55. Qissatul Fil ya. Kisah gajah ya, tentang gajah. Ini terjadi sebelum Rasulullah dilahirkan atau setelah dilahirkan? Sebelum ya, sebelum dilahirkan. Sebelum Rasulullah dilahirkan. Kalau tahun Masehinya tahun berapa? Ada yang tahu? 500 berapa?
Wahsan ya. Tahun 571 Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu kejadiannya? 1000 berapa? Hitung 2021 kurangi 571 berapa? Hitung, ayo coret. Berapa tahun yang lalu kejadian ini? Ustaz nggak pintar matematika ya, antum coba yang pintar matematika hitung. Ini nggak pakai kalkulator loh ya, nggak boleh pakai kalkulator. Hitung sendiri berapa? Berapa Adin? Belum hitung. 1450 tahun yang lalu. Oh Masya Allah, 1450 tahun yang lalu. Berarti 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Kejadian apa namanya? Gajah ya, tentara Abraha. Dari mana asalnya Abraha? Dari negara apa? Ada yang tahu? Hah? Tunjuk jari. Siapa yang jawab tadi? Ada suaranya, nggak ada orang yang jawab. Siapa? Ada yang tahu dari mana Abraha ini? Afrika. Negaranya apa namanya? Apa? Yaman. Ya, aslinya Yaman, benar. Yaman itu Afrika atau Asia? Asia atau Afrika? Asia. Yaman itu sebelah selatannya Arab Saudi, sebelah selatannya Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu berbatasan langsung dengan Yaman, dengan negeri Yaman. Ya, Abraha sebelumnya terjadi beberapa puluh tahun setelah kasus pembantaian penganut ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam di Najran. Najran itu di Yaman juga. Oleh penguasa Himyar namanya Dzunwas dari Yaman ya. Jadi terjadi pembantaian penganut agama tauhid ya, agama tauhid yaitu agama Islam ya. Jadi semuanya disebut Islam walaupun syariatnya berbeda. Wa nahnu lahu muslimun, kata para nabi ya, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Islam. Tetapi Islam yang khusus adalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ya, itu Islam yang khusus. Tapi kalau umum semua ajaran yang dibawa para nabi, yaitu ajaran apa? Tauhid. Terjadilah pembantaian ya, ketika itu terjadi pembantaian kaum muslimin yang ada di sana di Yaman. Kemudian orang-orang Najran akhirnya dibantu oleh pasukan Abyssinia ya, dari Habasyah. Habasyah itu sekarang mana? Negara apa? Habasyah. Ethiopia. Nah, ini baru benua Afrika, benar, Ethiopia ya, benua Afrika. Berawal dari sinilah orang-orang Najran awalnya penganut Nabi Isa terpengaruh oleh ajaran Trinitas. Apa itu Trinitas? Tuhan itu ada 3. Apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Anda pernah lihat pertandingan sepak bola, pernah lihat ya, kalau pemain pengganti masuk, apa yang mereka lakukan? Tangannya nyentuh apa? Lapangan, terus tahu nggak? Nah, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi tangannya nyentuh tanah, kemudian gini, ya kayak gitulah. Nggak usah dipraktekin ya, nggak usah. Maksudnya apa? Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. 3 tapi 1 tapi 3. Mereka selalu jelasin bingung juga. Bapak itu maksudnya siapa? Allah. Kemudian Anak maksudnya siapa? Nabi Isa. Roh Kudus itu siapa? Malaikat Jibril. Jadi Tuhan mereka 3 tapi 1 tapi 3. Bingung mereka selalu jelasin ya. Ya, Trinitas itulah ajarannya Paus. Paus itu bukan ikan ya. Paus Paulus maksudnya ya. Paus Paulus, pemimpin gereja di Vatikan, itu namanya Paus Paulus. Yang keberapa sekarang nggak tahu. Yang jelas itulah yang merusak ajaran Nabi Isa. Kalau Nabi Isa mengajarkan Trinitas atau Tauhid? Tauhid ya, nggak mungkin Nabi Isa mengajarkan Tuhan itu ada 3, nggak benar. Ya. Kalau sekarang kebanyakan pengikutnya Nabi Isa ya Trinitas ya, mengaku Tuhan itu ada 3 ya. Tuhan itu ada 3, tapi 1 tapi 3. Nggak susah dipahami juga pakai akal ya, nggak bisa dipahami. Kalau dalam Islam konsep ketuhanan, konsep ilah ya, Rob itu mudah dipahami. Ketika suatu saat orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah bertanya, ya Muhammad, sif lana Rabbak, sifatkan kepada kami ciri-ciri Tuhanmu. Kayak gimana sih? Nah, Rasulullah diam, kemudian beberapa saat kemudian turun wahyu. Malaikat Jibril turun membawa surat apa?
Las. Ciri-cirinya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, satu. Ya Allah itu satu, enggak dua, enggak tiga, enggak berbilang, ya. Enggak empat, enggak lima, enggak satu. Dia cuma satu. Kemudian Allahus samad, ya. Allah itu tempat bergantung semua makhluk yang tidak butuh kepada yang lain. Kalau raja di dunia, ya, raja di dunia itu butuh nggak sama menteri? Butuh bantuan menteri nggak? Presiden butuh nggak? Butuh. Nggak bisa presiden kayak Jokowi ya misalnya sendiri, nggak mungkin dia ngatur seluruh negara ini sendiri, nggak bisa, mustahil. Dia butuh bantuan para menteri, butuh bantuan para polisi, butuh bantuan para TNI. Itulah raja di dunia. Tapi kalau Allah butuh nggak bantuan makhluk? Nggak butuh. Allahus samad, Allah maha tempat bergantung dan tidak butuh kepada yang lain. Allah maha kaya, nggak butuh kepada yang lain. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Maksudnya tidak punya bapak, tidak punya anak. Kalau manusia, ya manusia nggak punya anak itu nggak sempurna. Ya, berarti apa? Istilahnya apa? Mandul. Antum mau nggak disebut mandul? Mau nggak? Wah kamu tuh laki-laki mandul. Malu nggak kalau kayak gitu? Malu, nggak punya anak, oh, ya nggak? Tapi kalau Allah justru maha semakin sempurna dengan tidak punya anak. Kenapa? Karena nggak butuh anak, nggak butuh selainnya, nggak butuh anak. Kalau orang tua menikah, orang tua, bapak sama ibu itu menikah ya, kemudian lahir antum nikah ya, setelah nikah lahir antum, hamil dulu tentunya ya, kemudian 9 bulan lahir antum atas izin Allah. Kemudian apakah orang tua antum suatu saat butuh bakti dari antum nggak? Kalau mereka sudah tua, butuh nggak? Butuh kepada kita. Tapi kalau Allah nggak butuh, makanya Allah sempurna. Kemudian Allah juga tidak punya bapak, Allah nggak punya bapak. Makanya Nabi Muhammad disuruh membantah ya ketika orang-orang Quraisy menjadikan malaikat sebagai anak-anak Allah. Maka Nabi disuruh mengatakan kul in kana lirrahmani waladan fa an awwalul abidin. Jika Allah itu punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembah anaknya. Akulah yang pertama kali menyembah anak itu, gitu. Kemudian anak biasanya mewarisi dari sifat bapaknya ya. Makanya itu nggak mungkin bagi Allah, mustahil. Allah punya anak, Allah punya bapak nggak mungkin, mustahil. Maka itulah sifat yang sempurna dari Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang terakhir tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa. Ya makanya Allah maha sempurna. Allah nggak ada yang menyamai satupun ya di antara makhluknya. Baik, ayo tolab azani Allah yakum. Kita lanjutkan. Kerajaan Abyssinia ini adalah penganut Kristen tadi ya, penganut Kristen. Pemimpinnya, gubernurnya berasal dari Yaman. Yang pertama adalah namanya Aryat. Gubernurnya namanya Aryat. Dia adalah komandan pasukan yang membantu orang Najran mengusir Raja Himyar Dzu Nuwas. Aryat ini kemudian dibunuh oleh siapa? Abraha. Gubernur pertama di Yaman yang namanya Aryat tadi dibunuh oleh Abraha. Nah, wakilnya ini ternyata berkhianat ya. Dia bukannya membela setia sama ketuanya, sama rajanya, malah dibunuh. Kenapa? Karena pengen berkuasa, pengen berambisi menjadi gubernur di Yaman. Di zaman Abraha ini terjadilah penyerangan Ka'bah ya. Tahun berapa tadi? 571 Masehi. Ada ribuan tentara yang bergabung, di antaranya peleton pasukan gajah. Terus ada yang bertanya, dari mana gajah-gajah ini berasal? Apakah di Arab itu mungkin ada gajah? Ada nggak di Arab gajah? Ada nggak waktu itu? Nggak ada. Adanya apa? Unta, ya kan, kambing, apalagi domba, apalagi? Hah? Kuda. Oh ya kuda, bagus. Apalagi? Sapi ada nggak? Hah? Ya pokoknya itulah ya. Itu dob, tahu dob nggak? Dob itu kayak biawak tapi di padang pasir ya, biawak gurun. Nah ini makanannya bukan daging tapi makanannya tumbuhan, makanannya adalah tumbuh-tumbuhan, jadi dia herbivora. Nah kalau ini halal dimakan, tapi kalau biawak yang di air hukumnya apa? Haram. Kenapa? Bertaring
bertaring dan dia makan daging, maka nggak boleh. Tapi kalau dob, ya, dob itu adalah biawak padang pasir, maka ini halal, boleh dimakan. Dulu ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf atau Salman Al Farisi, ya, makan daging dob. Kemudian Rasulullah dikasih. Rasulullah mau makan nggak? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena kata Rasulullah, hada to'am laisa fi ardil qaumi. Dob ini tidak berasal dari negeriku, yaitu Mekah. Ini makanan asing ini. Tapi Rasulullah nggak mencela. Rasulullah nggak mau aja, nggak mau. Tapi apakah itu haram? Enggak, karena Rasulullah membiarkan para sahabat makan. Silahkan dimakan, tapi saya nggak mau. Gitu. Jadi itu namanya daging dob, ya. Itu beberapa hewan yang di Arab. Tapi gajah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus dari mana asalnya gajah? Ternyata ya, gajah ini ya berasal dari Ethiopia. Tentu saja gajah-gajah ini sudah terlatih, ya. Terlatih untuk apa? Dilatih untuk berperang. Didatangkan untuk berperang dari Ethiopia. Di Afrika banyak nggak gajah? Banyak banget, ya. Bahkan ada taman nasional Taman nasional Kruger apa namanya, satu Pak. Intinya di situ banyak sekali hewan-hewan yang dipelihara di situ. Banyak sekali hewan-hewan yang dikembangbiakkan di situ. Kemudian jadi gajah-gajah ini didatangkan dari Afrika, dari Ethiopia. Dan Abraha kenapa mendatangkan gajah? Karena gajah itu menunjukkan simbol kemewahan, kemegahan, ya. Makanya biasanya untuk sombong-sombongan itu kendaraan yang mewah, ya. Kayak kalau sekarang untuk sombong-sombongan apa? Lamborghini misalnya, atau BMW, atau apa lagi? Ferrari, ya. Tapi kalau dulu belum ada mobil kayak gitu kan? Nah, dulu apa? Gajah, apalagi kendaraan yang mewah, onta, kuda, ya. Itu yang bisa biar sombong-sombongan. Tapi kalau kambing, ada nggak orang sombong dengan kambingnya? Ada nggak? Nggak ada. Sombong dengan ini kambingku nih, kambing nggak ada. Ini nggak bisa dinaiki juga kambing, ya. Nggak bisa dinaiki, nggak bisa bisa nggak diminum nggak susunya kambing? Bisa, ya. Tapi kalau dinaiki nggak bisa. Disuruh bajak juga nggak bisa, ya. Itu kambing. Maka nggak ada orang yang sombong dengan kambingnya. Tapi Abraha ini suka dengan kesombongan, kemewahan, kemegahan. Maka dia pilih gajah sebagai kendaraan yang didatangkan spesial khusus dari Ethiopia. Taib ayat tolab azanallahu yakum. Silakan dibaca. Nafan. Pakai itu, ya. Qisatul fil. Nah, itu. Wa kana qala al-mu'allif rahimahullah. Jangan lupa, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qissatul fil wa kana sababu qissatil fil ala ma dzakara Muhammad ibnu Ishaq anna Abraha ibnu Sibah kana 'amilan lin Najashi malikul Habasyah 'ala al-Yaman fara'an nas yatajahhazuna ayyamal musim ila Makkah syarafaha Allah fabana kanisah bi San'a wa kataba ila Najashi inni banaitu laka kanisah lam yubna mithluha walastu muntahiyan hatta asrafa ilaiha hatta asarrafa ilaiha hajjul arabi fasami'a bihi rajulun min bani Kinanah fadakhalaha laylan falatakha qiblataha bil adirah faqala Abraha man alladhi ijtara'a ala hadha Qila rajulun min ahli dzalikal bait sami'a billadzi qulta. Hasbuk, cukup, ya, cukup. Nanti lanjut yang lain. Kita artikan, ya. Wa kana sababu qisatil fil ahsanallahu ilaikum, ya. Dulu ceritanya adalah sebab kisahnya terjadi kisah apa? Gajah ini, gajah qisatul fil
disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq ya, seorang ulama ahli sejarah Muhammad bin Ishaq, bahwasanya Abraha bin Sibah adalah gubernur Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini adalah pemimpin Nasrani ya waktu itu. Jadi rajanya, setiap raja itu kan punya gubernur yang ditugaskan di negara-negara. Kayak Umar dulu juga punya gubernur kan, di antaranya Amr bin As ditugaskan di Mesir. Kemudian Mu'ad bin Jabal ditugaskan jadi gubernur di mana? Suriah, di Syam. Syam itu sekarang 5 negara. Yang pertama adalah Palestina, Irak, sebagian Irak, kemudian Lebanon, apalagi Suriah, kemudian satu lagi Jordan. Coba ada yang bisa ngulangi? Sebutkan 5 negara. Siapa yang bisa ngulangi? Tunjuk jari. Ayo, siapa yang bisa ngulangi? Satu tunjuk ya. Ayo, Hevin. Apa Syam itu 5 negara? Apa aja tadi? Lebanon, terus sebagian Irak, Palestina, bagus. Jordan, satu lagi. Yang presidennya Bashar Assad. Ayo, yang membantai kaum muslimin sekarang. Suriah, bagus. Ahsantum ya. Masya Allah. Syam itu ada 5 negara ya. Apa tadi? Irak, sebagian Irak, Palestina, Lebanon, Suriah, dan Jordania. Itu Syam ya. Itu ya, negara-negara Syam namanya. Baik, ayat tolab. Kemudian kita lanjutkan ya di sini. Fara'an nasu yatahajjazuna ayamal musim ila Makkah. Maka Abraha ini ya, iri ya melihat kok manusia itu pada mempersiapkan ya, pada semangat untuk mempersiapkan apa? Musim haji di Mekah. Ya, mereka serius semangat untuk mempersiapkan untuk ibadah haji, berkunjung ke Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Syarrafahullah, yang Allah muliakan. Kemudian karena dia iri, hasad, apa yang dilakukan? Dia membangun kanisah. Kanisah itu artinya apa? Gereja. Dia membangun gereja. Di Son'a itu ibu kota apa? Yaman. Ibu kota Yaman itu namanya Son'a ya. Son'a tulisannya gitu ya. Wa kataba ila Najasyi, dia menulis surat setelah membuat gereja yang megah, yang besar, menulis surat pada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini akhirnya nanti masuk Islam enggak? Masuk Islam enggak nantinya? Masuk Islam. Cuma sekarang belum masuk Islam. Di dalam kisah ini belum masuk Islam. Raja Najasyi adalah salah satu-satunya orang yang masuk Islam tapi enggak ketemu Nabi ya. Dan dia berada di negeri yang jauh. Ya, itulah Najasyi. Kemudian Najasyi ini ya, nanti ketika meninggal disolatkan sama Rasulullah. Namanya solat apa? Solat gaib. Solat gaib itu apa? Solat jenazah, tapi jenazahnya nggak ada di depan kita. Itu namanya solat gaib. Solat gaib ya. Itu namanya solat gaib. Jadi syariat solat gaib ini yang pertama kali dicontohkan Nabi adalah menyolatkan Najasyi ini. Kita kembali ke kisah ini ya. Raja Najasyi dikirimi surat sama siapa? Abraha. Kemudian dia menuliskan surat yang isinya, ini banaitu laka kanisatan lam yubna mithluha. Sesungguhnya saya membangun gereja yang sangat megah dan tidak pernah dibangun sebelumnya. Walastu muntahiyan, saya enggak akan berhenti hatta usarrifa ilaiha hajjul Arab. Saya enggak akan pernah berhenti untuk merenovasi ya, untuk memperindah gereja ini sampai orang Arab mau mengunjungi gereja di Son'a tadi. Fasami abihi rajulun min bani Kinanah. Ketika dia mengumumkan seperti itu, pakai surat tadi ya, isinya tadi tentang kepada Raja Najasyi, terus dibacakan kepada seluruh pasukannya. Kemudian ternyata ada seorang yang mendengar, rajulun fasami abihi rajulun min bani Kinanah. Ada seorang laki-laki yang mendengar berita ini. Nah, dari Bani Kinanah. Fadakhalaha lailan, karena dia sangat, wah ini aneh ini, masa
mau bangun gereja untuk nyanyi Ka'bah, nggak mungkin. Nah, maka akhirnya dia mengambil kesempatan, yaitu apa? Dia masuk gereja lailan ya, malam-malam. Fala toha kiblataha bil adhiroh. Dia kemudian BAB di situ. BAB, yang gerejanya di apa? Dikasih BAB. Dia BAB di gereja itu ya. Ya, kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Abraha langsung marah ya, marah besar. Kemudian faqala Abraha, "Manil ladzi istara'a 'ala hada?" Siapa yang berani-beraninya? Siapa yang berani-beraninya melakukan ini? Gereja yang baru dibangun indah-indah ya, megah-megah, ternyata dikasih BAB ya. Orang BAB di situ ya. Nah, ini kurang ajar ya menurut Abraha. Dulu di zaman Nabi juga pernah ada Arab Badui kencing di mana? Masjid Nabawi. Pernah lagi ada seorang Arab Badui ya, masuk masjid, tahu-tahu ke pojok masjid kencing. Tapi jangan dibayangkan masjidnya sama dengan yang sekarang. Kalau dulu masjidnya keramik atau marmer atau pasir, masih pasir gitu. Jadi ada Arab Badui kencing, ya udah langsung di sana di pojok. Langsung sahabat waktu itu marah ya, mau mukul dia, ada yang mau ngejar dia, ada yang mau nahan dia. Kata Rasulullah, dakhu, biarkan dia. Kenapa? Karena orang Badui itu kan gak punya ilmu ya, gak punya adab. Maka Rasulullah maklumi aja, dikasih udzur, gak apa-apa, udah biarin. Kalau ditahan, disegah bahaya. Yang pertama, najisnya kemana-mana, ya gak? Kalau dia cuma kencing di satu tempat, najisnya kemana-mana gak najisnya? Atau cuma satu tempat? Satu tempat, karena dia cuma di satu tempat. Ketika ada yang ngejar, dia lari gak? Lari. Ketika ada yang mau mukul dia, lari gak dia? Lari. Berarti najisnya ke satu tempat atau kemana-mana kalau dia lari? Hah? Najisnya kemana-mana. Makanya Rasulullah mencegahnya, biarin. Nah, kemudian kalau kencing ditahan, kira-kira madharat gak bagi kita? Kalau antum nahan kencing, apa yang terjadi? Bisa penyakit apa? Batu ginjal atau kencing batu? Penyakit apa namanya? Ginjal ya? Nahan kencing, apa? Sakit apa namanya? Kencing batu? Sakit-sakitan? Gak tahu, wallahu alam. Yang jelas bahaya, madharat. Makanya Rasulullah membiarkan Arab Badui kencing di masjid. Itu pernah terjadi juga. Nah, kalau dulu sebelumnya ada orang Arab BAB nih, bukan kencing lagi, BAB. Lebih parah mana, kencing atau BAB? BAB itu penghinaan, itu menghina ya. Misalnya ada seorang gila, bukan orang gila ya, orang biasa lah, nggak gila, dia waras, dia sehat. Tahu-tahu BAB di depan rumah antum marah nggak? Marah nggak kira-kira? Marah. Ini penghinaan ya. Dah adzan ya, kita sholat adzan dulu. Kita lanjutkan nanti pada adzan. Fadhol, siapa yang mau adzan? Siapa? Ibrahim ya? Dafa. Fadhol. Atau siapa? Talin. Malik. Fadhol. Adzan dulu. Baca doa semua ya. Baca doa setelah adzan. Ada yang belum hafal? Soalnya udah hafal semua ya. Taib, man saya qra' ba'dahu. Siapa yang membaca berikutnya? Man janibu adin. Sataqra'. Makal kitab. Silakan dibaca kalimat setelahnya ya. Tadi kan Raja Abraham marah ketika tahu gerejanya di BAB-in ya, dikasih BAB di situ ya, kotoran di situ. Siapa yang melakukannya tadi? Laki-laki Arab dari Bani apa? Kinanah, dari suku Kinanah. Kemudian beliau marah. Kemudian selanjutnya silahkan dibaca kisahnya. Fahalafa itu loh, fahalafa Abraha. Yang bawah sendiri. Fahalafa setelah titik. Fahalifa. Qala al-mu'allif. Fahalafa Abraha. Qala al-mu'allif dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala
fahalafa Abraha liyasirna ilal layasriyanna ilal Ka'bah hatta yahdimaha wa kataba ilal Najasi yukhbiruhu bidzalika fasa'aluhu an yab'athu ilaihi bi fi'lihi wa kana lahu fi'li yuqalu lahu mahmudu lam yura mislihi adman wa jisman wa quwwatan fa ba'atha bihi ilaihi fa kharaja Abraha sa'iran ilal Makkah fasami'at al-arab bidzalika fa domuhu wara'au jihadahu haqqan alaihim. Baik, ahsan. Kita lanjutkan kisahnya ya. Kemudian setelah mendengar berita tadi bahwa gerejanya diberakin. Kemudian Abraha bersumpah akan membawa pasukan ya ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Kemudian beliau menulis surat kepada Raja Najasyi. Kemudian fasa'alahu an yab'atha bifilihi, maka dia meminta Najasyi untuk mengirim pasukan gajah ya. Bahkan lahu filun yuqalu lahu Mahmud, dan ada gajah yang dikirim namanya Mahmud ya, salah satu gajah ya namanya Mahmud. Kenapa namanya Mahmud enggak tahu, Allah alam. Padahal Mahmud itu artinya yang terpuji ya, yang terpuji. Kalau ada orang namanya Mahmud jangan tersinggung ya. Insyaallah enggak ada di sini ya, enggak ada. Tapi kalau film ada ya marmut ya, apa sih namanya? Marmot, yang bentuknya kayak gajah juga itu loh, gajah purba. Namanya apa? Marmot. Mamut. Oh ya, mamut ya. Suka apa film apa itu? Ice Age. Oh, suka lihat kartun itu ya. Ice Age ya. Oh ya, filmnya. Itu ya gajahnya mungkin kayak gitu. Wallah alam enggak tahu. Apakah seperti itu? Entahlah, enggak tahu. Itu kita enggak tahu masalah yang lalu ya, kita enggak tahu. Namanya apa gajahnya? Mahmud. Lam yura mithluhu adman wa jisman. Gajah ini sangat besar, sangat kuat dan sangat indah. Fa ba'atsa bihi ilaihi, kemudian dikirim ya gajah tadi. Fa bu'itsa bihi ilaihi fa kharaja Abraha sa'iran ila Makkah. Kemudian Abraha keluar dari negeri Yaman menuju Mekah. Fa sami'atil Arab bidzalika fa'adhamu. Ketika mendengar berita itu, orang-orang Arab pada heboh karena viral ya, beritanya viral. Kalau dulu ya nggak pakai medsos ya, mungkin viralnya dari mulut ke mulut. Beritanya ternyata sampai ke Mekah, semuanya pada heboh. Wa ra'au jihadahu haqqan alaihim, maka mereka melihat ini Abraha ini sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh untuk mengirim pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi ini bukan main-main, bukan hanya candaan, bukan hanya gurauan, tapi serius. Baik, lanjut. Talin Iqra fa kharaja. Iqra ya Talin. Putu dulu. Tafadhal Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa kharaja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa kharaja Malik min mulukil Yaman yuqalu lahu Dhu Nafar. Faqatalahu fahazamuhu Abraha wa akhadahu asiran. Faqala ayyuhal maliku istabqini khairan laka fastahyahu wa au taqahu. Baik. Cukup. Sekarang kita lanjutkan. Fa kharaja Malik min mulukil Yaman. Kemudian ada raja dari raja-raja Yaman ya. Yuqalu lahu Dhu Nafar. Jadi ternyata enggak semuanya setuju ketika mendengar rencana Abraham mau menghancurin Ka'bah.
Tidak semua orang setuju. Di antaranya yang enggak setuju siapa? Raja namanya Dzunafar, Faqatalahu, maka Raja Abraha memeranginya, fahazamahu, menyerangnya, wa akhadahu asiron, ternyata kalah. Dzunafar tadi kalah ya, yang mau menghalangi rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, namanya Dzunafar, Raja Dzunafar, kalah ya, karena diserang sama Abraha. Karena pasukan Abraha lebih kuat, lebih lengkap senjatanya dan kendaraannya gajah ya. Sementara Dzunafar ini mungkin kurang lengkap senjatanya ya, kurang lengkap kendaraannya, maka kalah ya. Wa akhadahu asiron, maka ketika kalah dijadikan tawanan. Jadi kalau dulu orang Arab ya, ketika kalah, yang kalah dijadikan tawanan atau dijadikan budak atau tawanan perang. Kemudian Ayyuhat Thalab azani Allah wa yakum, dia berkata, Abraha berkata, Ayyuhal Malik istabqini khairan lak. Oh, yang berkata ini adalah Dzunafar. Wahai Abraha, biarkan aku hidup. Kan mau dibunuh. Biarkan aku hidup. Khairan lak, itu lebih baik bagimu. Fastahyahu wa awthaqahu. Kemudian ketika dia memelas ya, minta dikasihani Dzunafar tadi mau dibunuh kan. Akhirnya Abraha ini kasihan. Kemudian wa awthaqahu, dia mengikatnya ya, diikat. Kemudian setelah itu dimaafkan sama Abraha. Bahkan rajulan halim itu enggak cepat marah. Fasara hatta idza dana min biladi Khusham. Maka berjalanlah si Abraha tadi sampai mendekati balad Khusham yaitu Khusham, yaitu sebuah lembah yang bernama Khusham. Kharaja Nufail ibnu Habib al-Khuthami, keluarlah seseorang yang merupakan komandan perang, namanya Nufail bin Habib al-Khushami. Wa man istama'a ilaihi min qabailil Arab, dan dia mengumpulkan pasukan dari Arab. Faqataluhum fahazamuhum Abraha. Kemudian Abraha langsung menyerang Nufail bin Habib dan pasukannya tadi, diserang. Apa yang terjadi? Fa akhadha nafilan faqala lahu. Ternyata Nufail juga kalah. Fa akhadha Nufail kalah, faqala lahu ayyuhal malik, wahai Abraha, wahai Raja Abraha, ini daliluka bi ardin Arab. Saya akan menunjukkanmu, tapi bebaskan aku. Kan tadinya ditawan, mau dijadikan tawanan. Bebaskan saya, tapi saya akan menunjukkan kamu jalan menuju ke Arab, ke negeri Arab. Wahatani yadaya ala qaumi bisami wa ta'ah. Dan ini kaumku ini selalu mendengar dan taat kepadaku. Maka bebaskan aku, saya akan menunjukkan jalan kepadamu. Ternyata Abraham memaafkan juga dan membiarkannya hidup. Fastabqini, dan setelah itu Abraha berjalan bersama Nufail tadi yang mau ditahan menuju negeri Arab, menuju Mekah. Jadi ditambah lagi pasukan yang tadinya pasukannya cuma dari Yaman, pasukannya Abraha, sekarang ditambah pasukannya Nufail bin Habib al-Khushami. Ayo tulab azan Allah yakum, silahkan dilanjutkan. Siapa yang mau baca? Baris berikutnya falamma marra. Yang kelas 11 mau enggak mau baca? Belakangnya. Coba siapa namanya? Talin atau Ja'far Siddiq. Fadhol. Talin, fadhol. Falamma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, falamma marra bit-ta'ifi kharaja ilaihi Mas'ud bin Mu'tab fi rijalin min Thaqif faqala lahu ayyuhal malak nahnu abiduka wa nahnu nab'atsu ma'aka man yadulluka fab'atsu ma'ahu bi Abi Righal maula lahum
فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي yurajjimu qabrahu. يرجم قبره وبعث أبرهة رجالا من الحبشة يقال له الأسود ابن مفسود على مقدمة خيله وأمر بالغارة على نعم الناس فجمع الأسود إليه أموال الحرام وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. Taib asan fil qiraah. Taib kita lanjutkan. Falamma marra bit Taif. Ketika Raja Abraha bersama pasukannya melewati Taif, ya Taif itu kota yang dekat dengan Mekah, kira-kira ya sekitar 50 kilo atau 40 kilo ya dari Mekah, nggak jauh. Ya sini Jogja lah kira-kira ya. Kira-kira sini Jogja. Sini Jogja berapa kilo? Adin. Sini Jogja kira-kira berapa kilo? Nggak pernah hitung ya. Ya, oh ya kira-kira sini Jogja lah. Tapi kalau di Taif negerinya indah ya, kotanya indah. Jadi kayak Tawangmangu. Pernah ke Tawangmangu? Ada yang pernah ke Tawangmangu? Di pegunungan ya, daerah pegunungan. Atau di lereng Merapi ya. Seperti itu. Jadi indah, ada tumbuhan hijaunya. Tapi kalau di Mekah itu nggak ada pohon kecuali pohon kurma, nggak ada pohon yang lain. Kalau di Taif ada pohon anggur, ya, ada tanaman anggur, ada delima, pisang ada nggak tahu. Ya Allah alam, nggak tahu. Yang jelas kayak pegunungan di Taif. Ketika melewati Taif, nah, Taif ini dulu juga tempat Nabi dilempari batu, diusir sama orang Taif, Bani Thaqif. Ketika dakwah bersama siapa? Zaid bin Haritsah ya. Pernah Rasulullah ketika dakwah di sana dilempari, dikatakan orang gila, kemudian dipukul ya, kemudian diusir sampai terluka ya. Kemudian Rasulullah didatangi malaikat Jibal, malaikat gunung, malaikat penunggu gunung. Kemudian Rasulullah ditawari, wahai Rasulullah, malaikat Jibril ya, atau malaikat Jibril dulu yang datang. Ini adalah malaikat gunung yang yang Allah tugaskan untuk menawari Anda ya Rasulullah. Kalau Anda mau Gunung Uhud yang jaraknya bukan Gunung Uhud, di Gunung Taif ya, di Taif bukan Uhud, jauh di Madinah. Gunung di Taif ini ya akan diangkat malaikat ini dan akan ditimpakan kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah? Mau nggak? Kalau antum ditawari malaikat gitu mau nggak? Itu telah nyakiti kamu toh. Gimana kalau gunung ini saya timpakan pada mereka? Kalau antum, oh ya silahkan, monggo, silahkan. Gitu ya, gitu. Kalau Rasulullah gitu nggak? Enggak. Rasulullah malah memaafkan. Itulah akhlak Rasulullah luar biasa. Rasulullah mengatakan, saya berharap walaupun kakek nenek moyang mereka nggak menerima Islam, saya berharap anak cucunya masuk Islam. Dan benar Allah kabulkan. Beberapa tahun kemudian banyak yang masuk Islam dari anak dan cucu-cucunya masuk Islam. Kenapa? Rasulullah memaafkan, luar biasa ya. Kalau seandainya Rasulullah menerima tawaran malaikat Jibril ya, melalui malaikat gunung tadi untuk menghancurkan mereka, apa yang terjadi? Habis semua, nggak tersisa, mati semua kan? Iya mati semua. Gimana nggak mati orang tertimpa gunung yang besar gitu ya? Mati semua ya. Maka itulah akhlak yang perlu kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah, tapi maafkan. Taib, kita lanjutkan ya. Ketika melewati Taif, kharaja ilaihi Mas'ud ibnu Mu'attib. Kemudian keluarlah Mas'ud bin Mu'attib, ya orang Taif, merupakan pembesar suku dari Bani Thaqif. Makanya ada sahabat namanya Abul Hasan Ats-Tsaqafi ya. Ats-Tsaqafi itu adalah Bani Thaqif, yaitu di Taif. Faqala lahu ayyuhal malik, wahai Abraha, nahnu abiduka, kami adalah budakmu, wa nahnu nab'atsu ma'aka man yadulluka. Ternyata Mas'ud bin Mu'attib ini juga mau bantu Abraha. Kami akan menunjukkan kepada kamu siapa yang bisa menemanimu menunjukkan jalan ke Mekah. Kemudian faba'atsu ma'ahu bi Abi Rigol. Ternyata Abraha, siapa namanya?
Mas'ud bin Mu'attib ini menunjuk Abi Rigol, pembantu mereka, budak mereka. Fakharaja hatta idza kana bil Mughammas. Ketika keluar perjalanan terus sampai di negeri di lembah yang namanya Mughammas, mata Abu Rigol. Ternyata Abu Rigol mati, meninggal. Enggak tahu sebabnya apa, enggak disebutkan. Mungkin sakit ya, enggak tahu, wallahu alam. Wa huwa alladzi yurajjimu qabrahu. Kemudian Abraha ini yang membuatkan kuburan bagi dia. Dibuatkan kuburan, digali kemudian dikubur di situ. Di Taif juga. Kemudian fa ba'atsa Abraha rajulan minal Habasyah. Kemudian Abraha mengutus seorang laki-laki dari negeri Habasyah. Habasyah tadi mana? Negeri apa? Ethiopia. Kalau Habasyah jangan lupa Ethiopia. Yuqalu lahu Al-Aswad ibnu Mafsud. Namanya adalah Aswad bin Mafsud. Dia bersama muqaddimati khailihi, dia bersama pasukan berkuda. Ya, pasukan berkuda. Wa amara bil gharah. Ternyata ini disuruh untuk berbuat jahat, perbuatan bejat, perbuatan kejam. Apa itu? Apa? Bil gharah. Apa itu gharah? Merampas semua hewan ternak orang Arab, orang Mekah, rampas semua, disita semua, dirampok ya. Fajama'al aswadu ilaihi amwalal haram. Kemudian diambillah harta-hartanya termasuk kambingnya, kudanya, ontanya, apalagi sapinya diambil semua. Wa asaba li Abdul Muthalib mi'atai ba'ir. Ternyata Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasulullah. Abdul Muthalib ya, ternyata diculik juga, dirampok juga. Apanya? Ba'ir, mana ba'ir? Ontanya dirampok berapa? Mi'atai. Berapa? 200 onta dirampok ya, diambil paksa ya. Kalau sekarang namanya apa? Kalau ngerampok tuh begal ya, beda ya. Begal sama rampak beda ya. Kalau ngerampok tuh banyak, kalau begal sedikit. Dengan mengancam itu ya, dengan mengancam. Kalau mencuri beda lagi. Kalau mencuri apa? Mengambil harta orang lain dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan namanya merampok, ya beda. Taib, lanjutkan Pak Dahu. Saya Yaqra. Ja'far, tafadhol. Kurang 8 menit lagi ya, 8 menit lagi selesai. Summa ba'asa rajulan min hamiri Qala al-mu'allif dulu, qala al-musannif atau qala al-mu'allif? Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi summa ba'asa rajulan min hamiri ila ahli Makkah faqala ablig syarifaha annani lam ati liqital bal ji'tu li ahdamil baiti li ahdimal baita fantalaqa faqala li Abdul Muthalib bidzalika faqala Abdul Muthalib ma lana bihi yadan sanukhalli bainahu wa baina ma ja'alahu fa inna hada baitullahi wa baitu khalilihi Ibrahim fa in yamnauhu fa huwa baitahu wa harramahu wa in yukhalli bainahu wa baina dalika fa wallahi ma lana bihi min quwwatin. Tayyib, hasbuk. Cukup kita terjemahkan dulu, habis itu kita cukupkan ya, karena sudah habis waktunya. Faqal Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib setelah dirampok hartanya, berapa tadi yang dirampok? 200 onta ya. Mahal itu ya, satu onta aja harganya bisa 30 juta. 30 juta dikalikan 200 berapa? 600 juta atau 6 miliar? 6 miliar ya? 6 miliar bayangkan. Ada yang pernah punya uang segitu? 6 miliar ya. Faqala Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib berkata, "Malana bihi yadan." Kami tidak punya kekuatan apa-apa.
Kami nggak bisa ngelawan. Bayangkan ngelawan Abraha nggak bisa ya. Kami sanukhalli bainahu wa baina ma ja'alahu. Kami akan mengosongkan Mekah. Kami biarkan. Fa inna hada baitullah wa baitu khalilihi Ibrahim. Karena Mekah Ka'bah ini adalah rumah Allah dan rumah kekasihnya, yaitu Nabi siapa? Ibrahim. Fa in yamna'hu fa huwa baituhu wa haramuhu. Kalau seandainya Allah mencegahnya, nggak terjadi penghancuran Ka'bah, maka itu udah pantas karena emang Allah itu adalah rumah Allah dan tanah haramnya. Wa in yukhalli bainahu wa baina dzalik fa wallahi ma lana ma bihi min quwwah. Seandainya Allah membiarkan Ka'bah dihancurkan, maka demi Allah, ini kakeknya Rasulullah bersumpah ya, demi Allah. Jadi sumpah itu bolehnya cuma wallahi, billahi, tallahi, cuma itu, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Sama-sama artinya demi Allah ya. Gak boleh demi Ka'bah, boleh gak? Gak boleh. Demi Rasulullah boleh gak? Gak boleh, syirik. Demi bapakmu, gak boleh ya. Gak boleh selain demi Allah. Demi Allah, kami gak punya kekuatan. Malana bihi min quwwah, kami gak punya kekuatan. Kalau Ka'bah dihancurkan, kami gak punya kekuatan apa-apa. Itu kata Abdul Muthalib. Tapi sampai sini dulu, kita lanjutkan kisah penghancuran Ka'bah ini. Pekan depan, insya Allah dikit lagi ya, kurang 1 halaman lebih. Kita lanjutkan Senin depan insya Allah. Bi'idnillahi ta'ala. Taib naktafi ilahuna. Wa haya nakhtam liqa'ana hadha bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang atau menyinggung antum, Ustaz mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.